Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Elia Pergina dengan NIM 30123110004 dari kelas 23 AK1. Saya akan menyampaikan resum dan kesimpulan mengenai materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusional dikenal dalam sejumlah bahasa, seperti bahasa Prancis yang dikenal dengan istilah constituet, Latin constitutio, Inggris constitution, Belanda konstitusi, Jerman pepasu. Constituet dalam bahasa Prancis berarti membentuk, artinya membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi mempunyai dua macam pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas berarti peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Menurut C.F. Strong yang menganut paham modern, menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, yaitu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang di dalamnya terdapat 4 pokok pikiran. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat 4 fungsi negara yang tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna dari pokok pikiran dan fungsi negara ini merupakan pancaran dari keyakinan filsafat, histori, dan sebagainya yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kesimpulannya, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat berkuasa dan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan saya dan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.